Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi Sosotri WSD Amri waktu tulis Aniap Kokoli. Terima kasih banyak sudah bareng sama kita di Sukses 40. Bareng sama saya Denny Agung Riazi. Ini adalah materi baru di Sukses 40. So tetap stay dan tonton sampai habis. Kita bahas seperti jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Thank you banget. Baik guys, kita coba memberikan penjelasan tentang materi sebelumnya yang sudah pernah kita bahas. Tentang bagaimana sih ada aturan bakunya untuk mengatur keuangan pribadi ya. Jadi kita coba pelan-pelan dulu. Yang pertama banget kita bahas masalah 50% yang kamu harus kalkulasikan dan disiapkan untuk dana darurat yang sifatnya emergency, baik seperti dana kesehatan, housing, atau perbaikan kendaraan yang harus sedia langsung dikeluarkan. Jadi posisinya yang selama ini kita keluarkan dana darurat itu yang memang kalaupun kurang itu selalu meminta bantuan dari orang lain. Nah, supaya tidak banyak banget bantuan yang harus kita minta ke orang lain, kita harus sediakan dana darurat. Ya, kalau untuk besarnya dana darurat yang harus dikumpulkan itu ada 3 kategori guys. Yang pertama itu memang kita yang tidak punya sama sekali belum berkeluarga lah. Posisinya itu harus memiliki dana darurat 6 kali dari pengeluaran bulanan guys. Kalau pengeluaran bulanan kita belum tahu, akan agak susah juga mengeluarkan berapa sih 6 kali pengeluaran bulanan kita. Nah, kalaupun misalkan kita udah punya keluarga, punya rumah tangga, itu harus menyediakan 9 kali pengeluaran bulanan yang kita punya guys. Nah, balik lagi ya, pengeluaran bulanan kalau misalkan kita tidak tahu nominalnya, kita nggak pernah tahu nominal dana darurat yang harus dikumpulkan. Jadi balik lagi, coba tuliskan pengeluaran bulanan kalian di dalam aplikasi yang sudah ada ataupun misalkan di dalam buku notes kecil. Silakan tulis pengeluaran bulanan yang kamu keluarkan. Nanti kamu bisa keluarkan nominalnya 9 kali pengeluaran bulanan. Kalaupun yang memang sudah punya anak, ternyata yang punya anak pengalian dari pengeluaran bulanan lebih besar, yaitu 12 kali guys. 12 kali dari pengeluaran bulanan. Gimana caranya tahu? Coba kalau misalkan kita tidak pernah menghitung pengeluaran bulanan kita. Nah, balik lagi ya. 1, besarnya dana darurat kalaupun kita tidak memiliki rumah tangga atau belum menikah, silakan mengeluarkan atau mengumpulkan dana darurat 6 kali pengeluaran bulanan. Untuk yang sudah punya keluarga tapi belum punya anak, disarankan kata Menteri Keuangan, Kementerian ya, itu 9 kali dari pengeluaran bulanan kamu guys. Nah, kalau balik lagi yang sudah punya anak, itu harus ada dana darurat 12 kali dari pengeluaran bulanan kita. Till it's cool, just cool, into the mouth. So, itu nominalnya guys. Terus gimana dong Kang? Kita ngumpulinnya? Ya bisa melakukan dengan dikumpulkan ke tabungan bank. Hanya dalam tabungan bank itu kita tahu sendiri bahwa akan ada pengurangan dari dana yang kita kumpulkan guys, baik berupa biaya administrasi atau pajak. Nah, saya sarankan 2 sih yang kemarin kita bahas.
penyimpanan dana darurat itu bisa menggunakan reksadana pasar uang guys, karena itu bisa dikeluarkan dengan nominal yang memang harinya hanya, kalau dari pengalaman saya 2 hari dari kita mendapat nominal tabungan kita di reksadana pasar uang bisa langsung masuk ke rekening bank kita guys. Jadi simpan dana darurat itu di reksadana pasar uang. Atau opsi kedua, biar tidak dikeluarkan atau tidak dibebani dengan pajak, silakan simpan dana darurat itu yang memang bisa masukkan ke dalam deposito yang ada di bank ya. Karena posisinya tidak ada biaya-biaya yang memang dikeluarkan hampir tiap bulan yang membebani atau mengurangi nominal tabungan kamu guys. So, 2 ya, penyimpanan dana darurat. Pertama banget, kamu bisa pakai reksadana pasar uang yang seperti yang saya kumpulkan. Saya menyimpannya dalam bentuk reksadana pasar uang di dalam Bibit guys. Oke. Yang kedua, silakan kalau kamu punya nominal yang cukup besar, itu mengeluarkan atau menyimpannya dalam bentuk deposito guys. Tapi posisinya di sini kalau deposito disarankan buat kamu yang punya pendapatan tetap per bulan, misalkan gaji. Jadi gaji 50% dikeluarkan, langsung kamu masukin ke deposito. Nah, untuk dana darurat itu sendiri, kalaupun untuk yang pengusaha, silakan untuk mencoba reksadana pasar uang dari Bibit ya. Karena posisinya kamu bisa mengumpulkan dari pendapatan yang kamu lakukan dalam hari per hari. Itu sekilas tentang dana darurat. Kita nanti masuk ke dalam pembahasan untuk yang 30% yang berbentuk needs atau wants. Jadi apa aja sih yang kamu perlu, itu ternyata tidak boleh melewati nominal 30% dari pengeluaran bulanan. So, kalau kamu punya pengeluaran bulanannya, silakan untuk menggunakan dana hanya 30% dari pengeluaran bulanan kamu. Misalkan untuk kebutuhan entertainment guys, kamu pengen koko, minum kopi atau apapun juga, especially as it get, jangan more than 30% yang kamu dapatkan guys. Itu adalah untuk wants. Balik lagi ya, untuk needs jangan diganggu-gugat kecuali kebutuhan darurat yang tadi disebutkan. Nah, sekarang untuk kebutuhan yang sifatnya wants dari kamu, silakan untuk bisa mengambil dari 30%. Nah, wants itu banyak banget tadi, masa entertainment ya. Terus kamu misalkan butuh sesuatu, silakan untuk mengumpulkan atau mengambil dana yang 30% ini guys, jangan yang dari 50%. Nah, untuk yang 20% dari pengeluaran bulanan itu balik lagi mengumpulkan dana investment. Saran investasi melalui reksadana dan saham. Saya harap kamu semua dan kita semua bisa menjalankan aturan baku ini ya. Jalankan dengan baik, dan ini adalah ilmu yang harus kamu punya untuk menjalankan kehidupan di tahun ini dengan baik. Thank you, jangan lupa di subscribe, komen, makasih dan like. Jangan lupa tetap stay di Sukses Sporty bareng saya Denny Aguregi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.